Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Anugerah Satsu Toko Fans Urang Banua. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yaitu Super Special Gaban Infinity dalam segmen Pandai Satsu. Ya, selamat beraktivitas kembali setelah Hari Raya Idul Fitri yaitu 1447 Hijriah, dan mohon maaf saya liburan tidak upload semingguan karena saya ingin juga menikmati liburan di Hari Raya Idul Fitri. Ya, baru sekarang ini syuting dan ngedit kembali dan menemani kalian pada channel Anugerah Satsu. Sebelum itu jangan lupa dulu subscribe, klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan video saya berikutnya. Ya, jangan lupa share ke teman-teman kalian pecinta toko Satsu. Ya, jangan kemana-mana, stay tune terus pembahasan saya sampai selesai. Check it out. Langsung saja kita akan bahas Super Special Gaban Infinity episode 6. Ya, di awal episode kita diperlihatkan seorang bapak-bapak yang berbicara dengan seseorang menggunakan topeng. Kemudian si pria parubaya tersebut meminta bantuan kepada si pria bertopeng bernama Kaitopet agar membawa harta berharganya kembali yang telah dicuri oleh seseorang. Berangkasnya tuh sudah terbuka dan barang-barang atau emas kah atau apa sudah hilang beneran. Jadi si pria parubaya itu meminta bantuan kepada Kaitopet agar mencari seseorang dan mengembalikan harta dia. Nah, di sisi lain, Kiki dan Koto yang menjaga seorang ibu dan anaknya ingin bepergian dengan aman. Jadi kan ibaratnya mengawasi dari belakang saja, mengikuti dari belakang supaya ibu dan anak tuh pergi kemana ke suatu tempat, tapi harus ada penjagaan ya, seperti itu. Namun di tengah perjalanan si Kaitopet muncul, yang bertopeng tadi toh, pria bertopeng bernama Kaitopet. Nah, muncul dan mengajar si ibu dan anak itu. Nah, kenapa? Nah, lalu kemudian si Koto menyerang Kaitopet, menahan atau supaya si ibu dan anak tuh biar aman. Disinilah perkelahian Koto dan Kaitopet dimulai. Ternyata si Kaitopet ini hebat juga. Kemudian dia mengeluarkan emoji. Oh, berarti si Kaitopet memiliki emoji juga. Nah, dan juga berupa alat untuk menghubungkan si emoji itu agar dapat digunakan sebagai senjata. Nah, di sisi lain kan, tepatnya Reiji dan Divisa Arsip sedang melakukan perjalanan dinas ke suatu tempat. Namun di tengah perjalanan mendeteksi gelombang negatif, tepatnya di multiverse I510, yaitu Kiki dan Koto yang tinggal kemarin itu. Nah, jadi kan padahal si Reiji dan Divisa kita mau berangkat ke suatu tempat lagi, suatu tempat yang baru. Namun tadi kan ada deteksi di bumi multiverse si Kiki dan Koto kembali. Lalu kan ibaratnya ya mau gak mau kan langsung kita menuju ke sana, maksudnya seperti itu. Oke, lanjut. Kembali ke cerita Kiki dan Koto yang masih mengejar Kaitopet yang telah berhasil memojokkan ibu dan anak tersebut. Kemudian Kiki datang untuk menghentikan si Kaitopet. Namun Kaitopet menggunakan alat tersebut tuh untuk memberitahu kepada si Kiki. Kemudian Kaitopet menggunakan alat tersebut. Ternyata kemampuan alat tersebut tuh bisa memanjangkan suatu benda. Jadi ibaratnya contoh seperti charger sini. Nah, charger menggunakan emoji. Jadi charger ini bisa memanjang alat Kaitopet menggunakan emoji tersebut. Istilahnya kan menyerang si anak gadis itu. Ternyata si anak gadis itu membawa harta. Nah, berarti itu kemungkinan itu harta si pria parubaya tersebut. Nah, seperti itu. Jadi kan sudah mengetahui siapa Kaitopet itu, si pencurinya adalah si anak dan ibu tersebut, makanya langsung mengejar si anak ibu tersebut. Kemudian kan setelah gadis itu jatuh dan mengeluarkan
banyak sekali perhiasan di dalam tasnya. Nah, terbongkar sudah, nah, ketahuan. Lalu si Kaitopet itu menjelaskan kepada Kiki bahwa dia telah diminta tolong oleh seseorang, yaitu seorang bapak-bapak parubaya itu. Nah, pada di episode awal tadi itu, dikarenakan ibu dan anak tersebut kabur dari rumah serta membawa harta berharganya. Nah, kayak itu penjelasannya seperti itu. Kemudian si anak tersebut tuh melindungi harta yang dibawanya tadi, iyalah, dan mengeluarkan energi negatif. Tidak, ini hartaku kayak gitu kan, tapi mengeluarkan energi negatif. Jangan diambil. Ternyata di dalam peti harta itu ada emoji jahat, ya lah. Lalu dia berkata, kami tidak ingin kembali ke sana karena orang tersebut sudah menyakiti ibu saya aja. Nah, maksudnya itu si pria parubaya itu apakah ayahnya si anak gadis itu atau maksudnya atau suami dari ibu itu. Nah, kembali ke cerita, efek dari emoji tersebut menyebabkan si para pekerja yang ada di sana tuh terkena efek emoji jahat, menjadikan si para pekerja itu menyerang jadi jahat, jadi tak terkendali dan menyerang si Kaitopet, Kiki dan Koto. Kemudian Koto pun datang, kan kalah tadi melawan si Kaitopet pertama kali itu, dan datang telat. Kemudian Kiki meminta kepada Koto bahwa jaga ibu tersebut. Nah, lalu Kiki pun berubah menjadi gaban luminos dan Kaitopet langsung kagum dan kaget. Wah, ternyata si Kiki adalah gaban. Ternyata seperti itu. Setelah berhasil mengatasi para pekerja, si anak tersebut tuh bernama Emu ternyata. Ya, kata ibu tersebut Emu aja. Oh, berarti anak gadis tersebut bernama Emu. Dengan cepat dia menaiki kapal pesawat terbang dan ingin pergi dari sini. Emu yang sudah di dalam kapal terbang, kemudian Koto memberitahu bahwa di dalam sana jangan ke situ, bahaya sendirian. Karena kebencian yang mendalam, Emu pun mengeluarkan energi negatif yang lebih besar. Lalu kemudian emoji pun merespon dan meningkatkan efek dari emoji tersebut dan mengeluarkan monster emons. Nah, dan menyebabkan tergesernya kapal terbang tersebut dan jatuh ke dalam jurang. Namun kapal pesawat terbang tersebut tidak jatuh langsung ke jurang, melainkan masih menyangkut di tepi jurang. Nah, seperti itu. Dengan senjata Kaitopet yang membuat suatu benda yang seperti panjang tidak sampai menjangkau karena jauh banget jaraknya. Nah, seperti itu. Di waktu yang tepat, Reiji pun datang untuk membantu mereka. Karena energi negatif yang keluar terlalu besar sudah mendeteksi si para divisi arsip dan langsung menuju ke lokasi TKP ini. Iyalah. Yang kemudian si monster emon yang sudah bangkit itu, Reiji pun yang menghadapinya. Nah, Reiji yang menghadapi monster emons tidak bisa membantu menyelamatkan si Emo yang terjebak di dalam kapal terbang itu yang di tepi jurang jatuh tadi tuh. Kiki yang ingin menolongnya sendirian dicegat oleh Koto karena terlalu berbahaya. Jangan Kiki, itu terlalu bahaya, soalnya jaraknya jauh dan takutnya jatuh. Kan jurangnya tinggi sekali. Ya itu. Namun Kiki berisi keras, kita harus menyelamatkan si Emu dan ingin mengembalikan senyumnya aja. Nah, kata seperti itu. Koto yang mengandung hal itu tersebut langsung mendapatkan ide. Baiklah ya. Yalah. Di sisi lain Reiji yang meminta bantuan kepada kepada divisi arsip, namun dengan cepat tanggap membawa unit mirip mobil derek. Yalah. Reiji pun meminta Kiki dan Koto yang mengurus tersebut. Di sisi lain, si Pakaya langsung meminta izin kepada atasan untuk mengubah Cosmogabarion, kapal pesawat tempur divisi arsip, menjadi robot mecha dengan tujuan untuk menyelamatkan si warga sipil, yaitu namanya Emo, si anak gadis kecil itu. Setelah itu Kiki pun masuk ke dalam robot mecha. Di dalamnya ada si Date Daisuke, yaitu kepala divisi arsip. Sedangkan Koto mendapat ide yaitu masuk ke dalam mobil derek dan meminta kepada Agi bahwa Kotolah, maksudnya aku yang mengendalikan unit mobil derek tersebut. ya seperti itu. Dengan bekerja sama, caranya yaitu robot mecha berpegangan dengan tali
tali seperti ini. Jadi mobil derek itu menurunkan tali. Jadi kan berturun perlahan si robot mecha tersebut ingin membawa si kapal terbang yang nyangkut tuh di tepi jurang, si menyelamatkan si Emu tadi. Setelah sampai di sana, namun saat mengaitkan pakai tali mobil derek ke kapal si Emu, namun longsor, tanahnya longsor karena terlalu bebannya berat. Jadi kan mau gak mau robot mecha itu ditarik kembali ke atas, takutnya kalau jatuh keduanya. Seperti itu kata Date. Kan mari kita coba lagi, siapa tahu bisa. Kata Agi kembali kan, kalau robot mecha diturunkan kembali takutnya itu tebingnya akan runtuh. Nah, ibunya si Emo yang di atas menyaksikan anaknya ingin terjatuh ke jurang, cuma bisa pasrah dan menangis. Emo gitu. Mama Emo. Ingatan nama siapa? Pemain siapa di Kamen Rider XZ? Emu Hojo ya, Kamen Rider XZ. Ya lanjut. Dengan cepat lah Kike mendapatkan ide dengan cara lain. Maksudnya kan turun kan nggak bisa. Mau gak mau kita harus memikirkan cara lain, yaitu menggabungkan Cosmoga robot mecha bergabung dengan unit derek. Dengan cara inilah apakah mereka berhasil menarik kapal terbang tersebut ke atas. Di sisi lain, Kaitopet mencegah para pekerja yang ngamuk tersebut untuk tidak mengacaukan mereka. Namun alat milik Kaitopet yang rusak jadi tidak bisa digunakan lagi. Di sisi lain, Reiji menggunakan Gabrion Drill, senjata baru Gabrion Drill, untuk mengakhiri dan mengalahkan monster Emon. Akhirnya menang. Yeay. Kembali ke perjuangan Kiki dan Koto, akhirnya mereka bisa menarik menarik kapal terbang di dalamnya ada si Emu itu, narik ke atas menggunakan tadi tuh bergabungnya robot mecha dan mobil derek. Nah, jadi kan naik ke atas. Akhirnya berhasil. Setelah berhasil kan, Emu akhirnya bisa bertemu dengan ibunya. Ibu minta maaf. Atas tindakannya itu terlalu berlebihan. Ya, di sisi lain kan Kaitopet yang ingin pergi dan ingin memperbaiki alatnya tersebut kan rusak tadi tuh. Terlalu banyak pakai. Setelah Kaitopet ingin pergi, namun dicegat oleh Koto dan ingin menangkap Kaitopet. Namun dengan cepat Kaitopet berhasil melarikan diri. Sebelum dia pergi, dia berkata dan mengambil sudah peti harta karun tadi tuh, peti harta tuh sudah diambil oleh Kaitopet dan ingin mengembalikan ke pemiliknya dan menyerahkan emoji jahatnya itu, emoji jahat milik si anak tersebut tuh kepada si Kiki dan berkata, kita akan bertemu lagi ke Bandung Minus. Wih, mantap. Setelah Kaitopet pergi, Koto pun meminta maaf kepada Emu karena tidak bisa menjaga hartanya di dalam peti tersebut. Namun kata Emu, gadis kecil tersebut berkata tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Lagi pula harta itu kan kuambil dari berangkas ayah. Berarti si pria parubaya tersebut tuh ayahnya si Emu atau suami dari si ibu tersebut. Kemudian ibunya tuh berkata rencana setelah sampai ke konsulat yang harta tersebut akan dijual dan dijadikan duit. Nah, seperti itu padahal. Namun biar aja ada apa-apa. Pada istilahnya kan jadi akan duit. Dan ingin ke planet lain misalnya tuh, ingin hidup dengan damai. Kemudian Kiki berkata, kami akan antar kalian ke konsulat dengan aman, ya lah. Kemudian Kiki juga berterima kasih kepada Reiji. Kesana dulu. Kepada Reiji dong. Ya, terima kasih kepada Reiji sudah membantu. Makasih atas bantuannya. Ya Allah. Dan Reiji berkata sama-sama. Lalu Kiki berkata kembali sebagai sesama pencinta emoji kan Kiki itu. Mohon kerjasamanya ke depannya ya, sambil tangan Kiki seperti jadi kan. Nah, isyarat apa itu gak ngerti juga. Lalu si Reiji menjawab ya dengan gini juga. Langsung Koto langsung cemburu aja, langsung marah. Reiji,
si Kiki itu bukan partnermu, iyalah partnermu. Partner Kiki adalah diriku, jaga kata-kata. Partner apa maksudnya, satu-satunya partner Kiki adalah aku, nah, maksudnya seperti itu. Ini adalah isyarat, berarti ini adalah isyarat partner, mungkin seperti itu. Di malam harinya kan Kaito kembali ke rumah si siapa namanya nih, si pria parubaya itu. Dan si bapak itulah, si pria parubaya itu berkata, mengapa kau tidak membawa kembali anak dan istriku, katanya. Maaf, kata Kaito Pet, maaf, hanya bisa membawa hartamu saja aja. Langsung coba contohnya seperti ini, mana ya, bawa hartamu saja aja, katanya. Oh tidak bapak, melihat hartanya langsung, oh tidak bapak, yang penting hartaku aman sampai ke tanganku. Seperti itu. Biarkan mereka tidak kembali ke Popo, mau melihat harta langsung. Namun setelah dilihat dari dilihat dari luar, kok kenapa, contoh ini, contoh harta emas si pria parubaya tersebut tuh langsung kaget, kenapa nih gak berkilau seperti biasanya, kayak lebih redup daripada emas yang punya dia sebelumnya, katanya. Lalu Kaito Pet berkata, mungkin cuacanya hari ini mendung, padahal jangan-jangan jangan sudah ditukar oleh Kaito Pet, nggak hanya Kaito kan. Pasti pencuri mania harta. Jangan-jangan sudah ditukar oleh Kaito Pet, mungkin. Lalu setelah itu dengan cepat Kaito Pet pergi lagi rumah tersebut dan meninggalkan sepucuk kartu seperti biasa, seperti kayak Kaito sebelumnya, dengan tulisan apa itu gak ngerti juga saya, pokoknya seperti itu. Di esokan harinya, pagi harinya, Kiki Koto dan ibu serta anak tersebut yang bernama Emu tersebut tuh makan di sebuah makanan pinggir jalan. Kemudian si pelayan tersebut mengantarkan makanan ini. Nah, ini makanannya, dan ada juga tuh tamu datang membawakan pesawat. Lalu kata si pelayan makanan tersebut, ini aja hadiah dari seseorang, tidak disebutkan namanya, yaitu anonim, katanya seperti itu. Ini hadiah khusus untuk ibu dan anak itu ya. Nah, hadiahnya pesawat, kapal terbang, namun tidak dijelaskan siapa yang memberinya. Yang maksud pemikiran saya itu mungkin Kaito Pet yang memberikan pesawat kapal luar angkasa supaya bepergian ke luar planet, iyalah. Nah, seperti itu. Ya, kemudian di tengah perbincangan, mana si pelayan tadi hilang? Soalnya dari sana jauh, ternyata si pelayan itu adalah Kaito Pet. Nah, lalu Kaito Pet berkata, harta nomor 1 di dunia sudah saya miliki. Maksudnya kebahagiaan ibu dan anak tersebut kah, atau sudah dapat harta dari si pria parubaya tersebut, atau ayah si Emu? Sudah ditukarkan. Ya seperti itulah pokoknya ya. Oke, lanjut. Kemudian si ibu dan anak tersebut senang sekali mendapatkan hadiah gratis pesawat luar angkasa untuk pergian keluar bumi Motherpus. Nah, maksudnya seperti itu. Dari kejauhan kan Kaito Pet dengan senyum, dan berakhirlah episode 6 kali ini. Episode 7 nanti kita diperlihatkan previewnya Reiji bertemu dengan Gaban hitam, yaitu Dead Gaban. Apakah ini awal pertarungan Reiji dengan mode serius? Maksudnya kan kemarin ini, pertarungannya kayak seperti santai saja. Reiji kan sudah kayak seperti berpengalaman, tidak kayak belum pengalaman seperti itu. Kan sudah kayak berpengalaman, namun berhadapan dengan Dead Gaban, apakah bisa melawan dengan mudah atau tidak? Kita tunggu saja episode 7 Gaban Infinity minggu depan. Ya, terima kasih telah menonton pembahasan saya sampai selesai. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Toko Fans Uang Banua, dadah.